Otoritas Kerajaan Arab Saudi menggelar razia besar-besaran sepanjang Puncak Haji 2025. Direktur Keamanan Publik dan Ketua Komite Keamanan Haji Muhammad Al-Basami melaporkan pihak keamanan Saudi mengusir sedikitnya 205.000 jamaah haji ilegal seluruh negara dari beberapa negara. Total ada 269.000 lebih orang tanpa visa haji yang berhasil dihalau pihak keamanan Saudi karena mencoba masuk ke Mekah. Mereka mencoba melakukan ibadah haji tanpa visa haji yang merupakan syarat utama bagi para jemaah haji. Saudi juga berhasil menggerebek sekitar 415 perusahaan penyelenggaraan haji palsu seperti dikutip dari media resmi kerajaan Saudi, Gazette. Mengapa praktek haji ilegal marak? Apakah berdampak keamanan dan kenyamanan jamaah haji, dan apakah Arab Saudi melakukan kapitalisasi haji? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur TVI Bung Yuwana Triutomo. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Yuwana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Anggi. Yang kita ketahui bersama ya, Bung Yuwana, juga pemerintah Arab Saudi mencegah masuknya 269.000 orang yang tidak memiliki visa haji ke kota Mekah. Beberapa waktu lalu juga satu warga Indonesia meninggal akibat kepanasan melintasi gurun demi berhaji namun secara ilegal. Menurut Anda bagaimana respon melihat fenomena ini, Bung? Ya, baik, Bung Anggi. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi Muhammadin nabiyya rasulah. Robi zidni ilma warzuqni fahma, Robi syrah li sodri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jadi, Bung Anggi, fenomena ini ya sebetulnya merupakan cermin dari kompleksitas problem sistemik ya yang sedang dihadapi umat Muslim ya pada umumnya, dan secara khusus memang ini menimpa pada jamaah haji ya, umat Muslim yang sedang menunaikan ibadah haji. Antara satu sisi semangat religius umat dan sisi yang lain ketatnya regulasi pemerintah Arab Saudi dalam mengelola ibadah haji ini. Dan memang katanya Arab Saudi itu kan Khodimul Haramain, pelayan dua kota suci. Jadi kontradiksi ini. Jadi paling tidak ada 3 poin dalam catatan saya. Pertama, aspek kemanusiaan dan religius, kemudian aspek hukum dan keamanan, terus yang ketiga cermin ketimpangan sosial tentu saja. Nah, eh, peristiwa tadi itu menunjukkan semangat iman sebagian umat ini dalam rangka memenuhi rukun Islam yang kelima, menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Jadi mereka nekat ya melintasi gurun pasir ya tanpa pelindung, menunjukkan betapa mendalamnya keinginan atau niat tersebut. Meski meski sangat berisiko dan bahkan berujung fatal ya seperti kasus yang terjadi pada warga Indonesia ya, tragis meninggal dunia karena kepanasan itu. Terus kemudian yang kedua, aspek hukum dan keamanan dari pemerintah Arab Saudi ini terkait dengan kuota haji ya. Kuota haji tetap jalan nggak apa-apa sebetulnya. Meski sistem haji ya, sistem visa haji ini yang sangat ketat itu kan harusnya dilonggarkan. Bahkan kalau perlu tanpa visa seperti dulu ketika di era-era Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah dulu. Terus kemudian yang ketiga tentu karena fenomena ini jelas kali jadi cermin nyata ketimpangan sosial antara masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi, tapi dia memiliki niat yang kuat, ya. Terus kemudian tidak mendapatkan kuota haji, nekat mencari jalan pintas, ya. Sementara masyarakat yang mampu ya dengan ONH bahkan ONH plus macam-macam terus ada furoda dan lain sebagainya
itu mendapat pelayanan yang super istimewa. Jadi ini sebetulnya problem yang sangat sistemik, Bung Anggi, yaitu ketika secara global ya kapitalisme global kan masih mencengkeram negeri-negeri kaum muslim, baik Arab Saudi ya termasuk juga Indonesia di negeri yang kita cinta ini. Menurut saya ya pemerintah Indonesia memang harus memperkuat edukasi kepada masyarakat secara umum ya, terutama yang mau berangkat haji itu yang sudah mampu itu perlu ditaskif dengan materi-materi haji yang kuat itu, baik dalam aspek ritual, sosial, bahkan juga materi politik dalam Islam perlu disampaikan agar apa? Agar tidak terulang fenomena seperti ini tuh ya, terutama tentang kondisi tradisi Arab Saudi ya. Ya, jadi pemerintah Indonesia kalau perlu juga meningkatkan diplomasi dan koordinasi dengan pihak Arab Saudi untuk memperluas kuota hajinya, misalnya begitu, dan berbagai langkah-langkah yang lainnya. Begitu, Bung Anggi. Kemudian dikabarkan Riyadh juga melakukan razia jemaah haji demi mencari orang-orang yang berusaha menunaikan ibadah haji tanpa memiliki visa, yang tadi juga Bung Yona sampaikan, walaupun niatan ini sudah sangat luar biasa ingin ke Baitullah, tapi menurut pemerintah jika razia tidak dilakukan ibadah haji akan terlalu padat dan kacau sehingga beresiko mengakibatkan kecelakaan. Tepatkah alasan ini, Bung Yona? Ya bisa tepat, bisa juga tidak, Bung Anggi. Jadi tepat karena memang amanah yang ditanggung oleh pemerintah Arab Saudi sebagai Khodimul Haramain kan memang sangat berat. Sehingga wajar jika razia itu mereka lakukan. Namun ini juga bisa tidak tepat. Mengapa? Lah, mereka kan sudah berpengalaman setiap tahun menjadi tuan rumah ibadah haji ini. Kan Khodimul Haramain kan, pelayan dua kota suci ini. Bahkan sudah lebih dari 15 abad lamanya kan. Sejak sebelum Islam datang bahkan di negeri Arab kan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menerima menerima perintah untuk haji itu kan. Apakah mereka kemudian tidak mau belajar dari sejarah-sejarah tersebut? Padahal jelas sekali fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina, itu jelas sekali di Quran surah Ali Imran ayat 97 itu. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas. Barang siapa yang memasukinya, amanlah dia. Kalau kemudian masuk terus kemudian tidak aman, ini berarti ada penyimpangan, ada kesalahan teknis yang seharusnya tidak terjadi. Jadi memang harusnya ibadah haji ini tidak dipandang hanya dengan kacamata lokal yang sempit, hanya Saudi Arabia saja itu. Misalnya dengan argumen untuk mencegah kepadatan, mencegah kekacauan demi apa? Demi keselamatan jamaah. Secara prinsip memang tepat dan rasional, terutama jika dilihat dari tanggung jawab yang sangat besar ya yang mereka emban sebagai pengelola pelaksana ibadah haji ini. Tapi kan ibadah haji ini pertemuan manusia terbesar di dunia, Bung Anggi. Jadi harusnya dengan pandangan yang global. Jadi paradigma yang luas gitu loh. Skala pengelolaannya tidak hanya level mikro atau makro, bahkan harusnya level global. Makanya kemudian butuh negara level global juga. Sehingga memang Saudi Arabia tidak harus melakukan rahasia-rahasia segala. Jadinya malah terkesan arogan kan. Ada tamu kok malah dikejar-kejar kan. Kan para haji itu kan para hujat ya. Itu kan duyufullah, tamu-tamunya Allah. Para tamu Allah, doanya saja kan labaik Allahumma labaik. Itu kan jelas sekali panggilan, memenuhi panggilan Allah. Lah kok ini malah dikejar-kejar. Bahkan ada juga yang terlantar. Kan nauzubillah min dzalik kan Bung Anggi kan itu memang harus evaluasi besar-besaran ibadah haji ini. Belum lagi biaya haji yang terbilang mahal serta waktu tunggu yang lama ya Bung Yona. Seorang haji wajib mendaftar dengan menyetor sejumlah uang untuk mendapatkan nomor antrian keberangkatan hingga berpuluh-puluh tahun. Juga proses birokrasi yang rumit sering menyulitkan jamaah haji yang semestinya dapat fokus mempersiapkan fisik dan mental tadi yang Bung Yona sampaikan, karena di sana begitu luar biasa suhunya menantang agar dapat maksimal beribadah di tanah suci. Apakah indikasi-indikasi seperti ini menunjukkan kapitalisasi ibadah haji? Ya, Bung Anggi. Jadi pertanyaan ini
menyentuh isu substantif yang sangat penting dan sangat sensitif, Bung. Apakah ibadah haji telah mengalami kapitalisasi atau dengan kata lain berubah menjadi sesuatu yang dikendalikan oleh logika pasar? Ada supply, ada demand. Kemudian birokrasi dengan kepentingan ekonomi. Jadi alih-alih jadi perwujudan spiritualitas dan ibadah murni, namun kemudian justru malah berubah menjadi bisnis oriented. Naudzubillah min dzalik, Bung Agi. Tapi kalau di angan-angan ya masuk akal juga sih. Misalnya biaya haji yang terus meningkat ya. Kemudian antrean yang sangat panjang dengan sistem kuota. Terus banyak pihak ya, termasuk negara, biro travel, apa hingga penyedia layanan lokal di Arab Saudi yang syarikah-syarikah itu kan mengambil keuntungan yang tidak sedikit dari penyelenggaraan haji ini. Sampai muncul istilah haji plus ya, terus VIP ya, paket eksklusif dengan harga yang tinggi, haji furoda yang membayar ratusan juta, ya hampir-hampir nggak logis gitu loh. Semua ini memang jadi indikasi komersialisasi ruang ibadah. Padahal idealnya kan setara ya, sama rasa dan sama rata bagi semua umat itu. Begitu, Bung. Dan yang pasti karena ekosistem haji sekarang ini kan masih ekosistem kapitalisme, bukan ekosistem Islam. Jadi kita ini umat muslim melakukan ibadah di wadah ekosistem atau di habitat kapitalisme begitu, Bung Anggi. Apakah ini artinya selalu ada materi yang diharapkan dari setiap kebijakan, bahkan untuk urusan ibadah? Negara harus mendapatkan laba, ibadah haji pun tak lepas untuk dijadikan komoditas, Bung Yona. Lalu bagaimana seharusnya pengelolaan haji yang tepat? Jadi memang pertanyaan Anda, Bung Anggi, itu menyentuh inti kritik terhadap kapitalisme. Ya, sebagai sistem ya, apakah kapitalisme mampu benar-benar kemudian melayani kepentingan rakyat tanpa menjadikan segala hal sebagai komoditas, bahkan ibadah, ini sangat jelas sekali, Bung. Jadi landasan operasional sistem ekonomi kapitalisme itu kan memang berbasis pada kepemilikan privat, akumulasi modal, dan logika pasar. Jadi memang kapitalisme itu tidak dirancang untuk mendahulukan kepentingan sosial atau spiritual secara utuh. Tidak. Kapitalisme itu dirancang memang semata-mata untuk imbal balik materi. Itu. Jadi disinilah kemudian negara yang harusnya menjadi pelayan bagi rakyat, ya termasuk dalam hal ini adalah untuk mengurusi ibadah haji, malah dijadikan peluang bisnis untuk mendapatkan pemasukan segala sesuatu ya bahkan yang sakral termasuk ibadah haji ini itu dijadikan peluang bisnis ya mulai dari bahkan yang lain ya, misalnya wisata religi, sertifikasi halal, termasuk haji dan umroh ini ya jika tidak disadari betul maka ibadah ini bisa kehilangan maknanya, berubah menjadi sekadar layanan premium. Pertanyaan bahwa kapitalisme tidak pernah seutuhnya melayani rakyat ini terbukti benar sekali, Bung ya, ketika kemarin ya ribuan jamaah haji Indonesia itu terlantar, tidak ada bis yang mengangkut ya dari apa eh, dari Musdalifah menuju Mina, mereka berjalan kaki menunggu bis dari Syarikah tidak juga kunjung datang, bahkan itu kan jaraknya sekitar 6 kilometeran sendiri itu. Ini kan betul-betul kalau dikatakan zolim ya zolim juga gitu. Terus syarikah-syarikah itu di mana? Perusahaan-perusahaan travel yang seharusnya mengangkut mereka, jadi pikirannya bisnis gitu loh. Bisnis ya bisnis, kalau tidak ada uang tidak jalan gitu. Atau uang-uang terus gitu ya kan, astagfirullahaladzim. Jadi jadi rusak kalau ke ekosistem kapitalisme mengelola ibadah haji ini. Terus harusnya pengelolaan haji yang tepat itu bagaimana? Tentu harus ada perubahan mindset pengelola dulu. Harus ada perubahan mindset secara paradigmatif semua pihak ya. Baik individu para calon jemaah hajinya, agar selalu niatnya itu memang lillahi ta'ala untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaannya.
Kemudian ada jamaah yang selalu sudi mengingatkan, saling amar ma'ruf nahi mungkar, termasuk aktivitas kita ini. Ya, tentu tentu kemudian agar ada perbaikan, kita bisa belajar dari tahun demi tahun itu kan, bahwa ibadah kita, ibadah haji yang merupakan pertemuan terbesar sedunia ini tidak hanya dikelola dalam skup yang sifatnya lokal atau sebatas Saudi saja, butuh negara yang sifatnya global. Itu makanya kemudian negara yang sifatnya global ini harus menjalankan perannya sesuai syariah Islam. Ya, misalnya dalam pengelolaan ibadah harus menempatkan spiritualitas dan keadilan sebagai fondasi utama. Jadi negara sebagai pelayan, ya, al imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi itu negara, dalam hal ini pemerintah itu bukan pedagang, dia pelayan, bukan pedagang. Dari interaksi dengan masyarakat itu, interaksi dengan para jamaah haji ini interaksi pelayanan. Jadi ibadah yang sakral ini itu bahkan penyempurna rukun Islam, ya, setelah syahadat, sholat, zakat, puasa, dan yang terakhir itu ibadah haji ini itu tidak dijadikan lahan industri, tapi dijadikan sebagai memang betul-betul untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Bung Anggi. Wallahu alam bisawab. Jasa kalau Bung Yono untuk pencerahannya, semoga makin hari ibadah kita, apalagi terutama untuk mendekatkan kepada Allah ini semakin dimudahkan gitu ya Bung Yono, terhindar dari sistem yang Amin, amin. merusak, bahkan sampai ibadah pun ikutan dirusak gitu ya Bung Yono, sampai hanya mengharapkan cuan. Jasa kalau sekali lagi Bung Yono untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Ilava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.